Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna kitaba wa ta'ala. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan, kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan, bisa menikmati berpuasa dengan sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita melalui bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sekedar memberikan masukan berkaitan dengan tema kita di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, di mana segala amalan-amalan ibadah kita Allah lipat gandakan kebaikannya, termasuk amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, sehingga dalam bulan Ramadan ini ketika berpuasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Bagaimana supaya puasa kita ini tidak termasuk dengan puasa yang sia-sia? Dan jangan dibiarkan puasa kita ini termasuk puasa yang termasuk kategori sia-sia atau termasuk kepada golongan tingkatan puasa yang masuk kepada puasa awam yang hanya menahan lapar dan haus. Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, di bulan Ramadan ini setiap Muslim, kita semua harus memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang jujur, yang membawa berita yang benar, di mana betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, mengapa manusia ini harus berpuasa, masuk kepada tingkatan puasa yang bukan hanya menahan lapar dan dahaga aja? Kita harus mencapai yang namanya puasa sempurna atau khusus bil khusus. Jangan sampai kita sudah menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, hanya mendapatkan lapar saja, tetapi kita harus harus mampu mengamalkan amalan-amalan supaya kita Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjauhi hal-hal yang sekiranya bisa merusak puasa kita. Maka dalam kesempatan ini sedikit kita bahas tentang beberapa hal yang membuat amalan-amalan puasa seseorang atau amalan-amalan puasa kita ini istilahnya akan menjadi sia-sia gitu ya. Nah, ini ada beberapa amalan yang harus dijauhkan oleh kita yang akan merusak amalan puasa ibadah kita sehingga ibadah puasa kita ini menjadi sia-sia. Yang pertama, hendaklah kita menghindari yang namanya berkata dusta ya, atau zur. Nah, ini perkataan dusta ini yang membuat puasa seseorang itu bisa sia-sia. Jadi hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi kalau dia hanya tidak mampu menahan perkataan dusta itu, maka Allah tidak akan melihat dia menahan lapar dan dahaganya gitu. Jadi yang Allah lihat bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana ketika dia menahan lapar dan dahaga, dia juga bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak berkata bohong atau berkata dusta. Kemudian yang kedua, berkata lagu atau sia-sia atau rafat. Jadi berkata-kata yang kurang baik, berkata-kata kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain, mengatakan hal-hal yang jorok gitu ya. Nah, ini amalan yang kedua ini membuat amalan puasa seseorang akan menjadi sia-sia gitu ya, dengan perkataan-perkataan yang rafat ini. Di sini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pun bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa juga dengan menahan perkataan dari perkataan yang rafat atau lagu ini. Apabila seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah kepadanya, aku sedang puasa. Makanya kalau ketika kita menjalankan ibadah puasa ada seseorang yang memancing atau yang membicarakan hal-hal yang buruk di hadapan kita, maka kita harus berani mengatakan, maaf, saya sedang berpuasa, sehingga orang itu tidak memungkinkan untuk melakukan perkataan-perkataan yang lebih lanjut, yang itu perkataan yang bisa menyakiti atau sia-sia. Jadi jangan malah diladenin gitu ya, gitu. Jadi lagu di sini adalah perkataan sia-sia, misalnya perkataan yang tidak bermanfaat lah ya, lagi sampai yang menggibah atau membicarakan orang lain. Nah, kalau rafat itu sendiri, itu kalau dalam kata pengertian kiasan itu lebih kepada perkataan yang keji, jorok, mungkin lebih kepada yang mengundang syahwat gitu ya, seperti itu. Perkataan yang membuat amalan kita menjadi sia-sia ketika kita berpuasa itu jangan sampai mengatakan hal-hal yang kotor ya, yaitu yang tadi saya sebutkan, menggunjing orang lain. Kemudian yang ketiga, kita hindarkan melakukan yang namanya berbagai macam maksiat gitu ya. Kita ingat bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga aja, namun hendaknya seseorang yang berpuasa itu juga mampu menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram ya. Misalnya tidak berhalwat ya, berdua-duaan di tempat yang sepi bersama yang lawan jenis atau berpacaran gitu. Jadi perbanyaklah amalan-amalan yang mendekatkan diri atau taqarrub ilallah gitu, dengan meninggalkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mengundang syahwat, yang itu bisa jadi mubah gitu ya, bisa jadi mungkin haram gitu ya. Kalau di luar puasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, itu kan kategorinya jadinya karena tidak boleh, maka masuknya kategorinya haram gitu ya. Jam puasa kita menjadi rusak gitu. Jadi ketahuilah amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang, yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Seperti itu. Jadi itulah sejelek-jeleknya puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi serendah-rendahnya tingkatan puasa kita itu yaitu puasa awam. Puasa awam itu adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang hanya menahan lapar dan dahaga saja, sementara perbuatan-perbuatan maksiat masih dilakukan. Kemudian dia juga tidak meninggalkan amalan-amalan yang mengandung amalan-amalan sunnah gitu ya. Seperti itu. Jadi hendaklah kita juga harus mampu menahan anggota badan yang lain dari berbuat maksiat seperti memukul, kemudian mencuri gitu ya, menganiaya orang lain. Nah, itu termasuk kepada perbuatan maksiat. Jadi itu tingkatan puasa yang paling rendah, itu namanya puasa awam atau yang hanya meninggalkan makan dan minum saja, seperti itu.
Baik, kesimpulannya adalah apabila seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan, seperti berkata dusta, berkata lagu, berkata-kata rafats, memfitnah, atau bentuk maksiat lainnya yang itu sebetulnya bukan pembatal puasa, tetapi puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah. Artinya dia masuk kepada kategori tingkatan puasa awam, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari tingkatan puasa khusus atau puasa khusus bil khusus atau puasa sempurna. Seperti itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan semoga kita bisa bertemu kembali di bulan-bulan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.